Assalamualaikum. Langsung ya, Bu? Boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini akan dilaksanakan ujian laporan praktik kerja lapangan konversi ya, KL konversi atas nama Saudari Nana Sofiana. Sebelum ujian dimulai, silakan berdoa terlebih dahulu, Nana. Ya, sebelum ada masukan dan pertanyaan dari penguji Husnul Fikriyah, saya persilakan Nana untuk memberikan presentasi singkat, tidak lebih dari 10 menit ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Fahrul. Izin share screen Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat PowerPoint saya? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji Bu Fikri dan juga Pak Fahrul selaku pembimbing saya, di mana saya melakukan PKL konversi ini atas latar belakang yang pertama ialah adanya potensi Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, salah satunya umbi talas. Mengapa memilih umbi talas? Karena menurut penelitian yang dilakukan oleh Manurung pada tahun 2006 menyatakan bahwasanya umbi talas itu mempunyai potensi yang tinggi dengan perawatan yang mudah dan juga produktivitas yang tinggi. Selanjutnya adalah adanya potensi bahwasanya Indonesia ini merupakan negara terbesar yang memiliki penduduk muslim di dunia. Nah, jadi Indonesia itu hampir 87, sekian persen penduduknya adalah dihuni oleh penduduk muslim, sehingga ini merupakan salah satu potensi Indonesia untuk menyediakan makanan halal. Selanjutnya adalah menurut survei yang dilakukan oleh CNN dan juga ada yang dilakukan oleh Wikipedia juga, bahwasanya Indonesia ini adalah masyarakatnya suka ngemil, jadi apalagi ini WFH, sehingga dibutuhkan makanan ringan untuk menemani produktivitas mereka. Nah, di sisi lain adanya potensi itu adanya suatu masalah, di mana menurut Manurung 2016 produktivitas umbi talas itu tinggi namun belum dapat mendatangkan pendapatan yang optimal. Nah, dibuktikan dengan adanya suatu penelitian di mana pada kegiatan kelemahannya adalah pada kegiatan pemasaran talas, di mana harga jual dari petani itu hanya 2.500, namun ketika sampai pada tangan konsumen dalam berupa barang mentah itu adalah sekitaran 5.000 sampai 6.000. Ini pada tahun 2019. Next, selanjutnya di sisi lain masalahnya adalah lagi-lagi adalah adanya permintaan yang tinggi terhadap makanan halal, di mana permintaan ini mencapai 2.465 triliun dan ini akan semakin naik dengan bertambahnya penduduk Indonesia. Nah, selanjutnya adalah adanya tantangan atau adanya masalah di mana pandemi ini mengakibatkan beberapa hal seperti adanya PHK dan juga perbatasan, sehingga mengakibatkan pengangguran, baik setengah menganggur atau sepenuhnya menganggur. Di sisi lain, kita akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2030 atau sampai pada 2045, sehingga apabila adanya bonus demografi yang banyak namun adanya lapangan pekerjaan yang semakin minim atau pemangkasan yang dilakukan, maka yang terjadi adalah pengangguran kian naik. Next, sehingga saya, Nana Sofiana, dengan bimbingan oleh Dr. Arasyid Fahruwah SOS MSI dengan bangga mempersembahkan Blue Chip, yaitu keripik umbi talas berbasis home industry sebagai upaya melestarikan makanan lokal bergizi dan bernilai ekonomi tinggi. Nah,
Selanjutnya, tujuan PKL ini tentunya ada beberapa hal. Salah satunya adalah meningkatkan dan menerapkan teori kewirausahaan, menyalurkan ide tentunya. Selanjutnya adalah melatih skill mahasiswa untuk merancang sebuah bisnis. Yang selanjutnya adalah pengembangan usaha ini berbasis home industry dengan prinsip syariah. Next. Manfaat PKL konversi ada dua, nanti ada untuk bagi mahasiswa dan juga untuk universitas. Untuk mahasiswa sendiri otomatis ada manfaat di bidang skill mahasiswa dalam perencanaan bisnis, memperoleh kemampuan secara praktis tentunya karena membuat secara langsung, terus diharapkan dapat memberikan pengalaman sehingga dapat menghadapi dunia kerja terkhususnya di dunia bisnis kelak. Next, untuk manfaat bagi perguruan tinggi ialah meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa tentunya dalam bidang kewirausahaan. Selanjutnya adalah memberikan rujukan atau menyempurnakan kurikulum di bidang program studi atau jurusan untuk menyiapkan lulusan yang siap kerja atau memberikan lulusan yang siap memberikan lapangan kerja. Next. Selanjutnya adalah gambaran umum rencana usaha blue chip, di mana blue chip adalah keripik yang berbahan dari umbi talas yang memiliki nilai atau gizi yang tinggi. Nah, gizinya sedemikian, ada air, energi, protein, dan lain sebagainya, dan diungkapkan bahwasanya apabila nasi itu memiliki 9 protein, blue chip ini di bawahnya nasi sekitaran 7 protein, seperti itu. Next. Terdapat 4 varian rasa. 4 varian rasa blue chip ini adalah original, balado, hot spicy, dan coklat. Nah, kemarin ketika demo perdana produk blue chip, yang paling disegani oleh customer atau oleh pelanggan sebagai uji coba adalah rasa balado. Next. Nah, ini berbasis home industry. Jadi, karena berbasis home industry, tentunya kami adanya kerjasama antara ibu-ibu rumah tangga, sehingga adanya kerjasama dengan ibu-ibu rumah tangga yang buat ibu-ibu rumah tangga harapannya adalah untuk mengurangi pengangguran tadi, yang selanjutnya adalah untuk menambah pendapatan dari rumah tangga tersebut apabila suami atau kepala keluarganya terkena PHK. Next, akad yang digunakan ialah mudharabah muqayyadah, di mana akad bagi hasil, dan muqayyadah adalah adanya aturan atau terkhusus untuk apa sih dana ini disalurkan, yaitu untuk usaha makanan ringan bernama blue chip. Nah, visi misi dari Dapur Sofia. Jadi Dapur Sofia itu adalah perusahaannya dan blue chip adalah produknya. Ini adalah visinya menjadi inovator makanan ringan berbasis home industri syariah yang bernilai ekonomi tinggi di Indonesia. Misinya ada 5, menciptakan produk lokal berbahan nabati yang berkualitas, sehat, dan berkelanjutan. 2, memilih kualitas bahan terbaik dan pembuatan produk blue chip. Ketiga adalah merekrut sumber daya insani yang beriman, jujur, dan produktif. 4, meningkatkan perekonomian keluarga melalui pemberdayaan ibu rumah tangga. 5 adalah mendukung terciptanya sistem usaha beriklim ekonomi sesuai dengan syariah. Next, prospek pasar. Kita mengetahui bahwasanya Indonesia akan menghadapi bonus demografi, sehingga dengan adanya bonus demografi pada tahun 2030 akan menambah penduduk Indonesia. Di sisi lain, dengan adanya bonus demografi ini adalah angka produktivitas kian tinggi, sehingga apabila angka produktivitas kian tinggi dengan adanya fakta bahwasanya Indonesia itu suka ngemil, orangnya kerja sambil ngemil, jadi dapat disatukan bahwasanya permintaan akan cemilan atau makanan ringan kian tinggi. Next, mayoritas beragama Islam. Jadi ketika Indonesia memiliki penduduk yang tinggi, apalagi memeluk agama Islam yang paling dominan, sehingga kebutuhan atau permintaan makanan ringan kian bertambah juga. Selanjutnya adalah digital marketing, di mana dengan adanya revolusi industri 4.0 yang mengarah pada 5.0 ini adalah pemasaran tak lagi secara tatap muka, jadi bisa dilakukan melalui platform sehingga mengurangi cost. Nah, ini adalah hal ini memberikan manfaat, tidak ada batasan ruang dan waktu, jadi luas untuk pemasarannya. Jadi prospek pasarnya sangat bagus. Next, manfaat ekonomi dan sosialnya. Nah, manfaat ekonominya adalah sebagai rujukan peluang bisnis yang potensial. Selanjutnya adalah berprofit. Selanjutnya adalah alternatif penambah pendapatan keluarga melalui ibu-ibu rumah tangga.
mengurangi angka pengangguran. Tentunya Blue Chip sebagai mitra petani umbi talas untuk memasarkan hasil panennya. Jadi di Bojonegoro sendiri adalah ketika orang mempunyai umbi talas itu tidak dijual kebanyakan, namun mereka ada dua pilihan, memanennya untuk disimpan, dibuat makanan hanya dikukus saja atau dibuat sayur. Selain itu ada juga yang tidak memanennya seperti itu. Nah, untuk sosialnya adalah menciptakan iklim kerjasama antara beberapa pihak yang melalui akad mudharabah muqayyadah tadi, menjalin ikatan sosial dengan customer, meningkatkan kesejahteraan sosial dan penyaluran representasi profit kepada pihak lain sebesar 2,5% dari keuntungan. Jadi apabila ada keuntungan 2,5%-nya akan disampaikan kepada pihak yang membutuhkan. Dalam hal ini kami sebut dengan kaum duafa. Selanjutnya adalah ketersediaan bahan baku. Nah, ada umbi talas, minyak goreng, perasa, packaging, dan juga bumbu rendang yang jumlahnya 2.418.000 ini dalam 1 bulan seperti itu. Nah, kita mengambil selanjutnya proses produksi. Proses produksinya ada beberapa langkah. Yang pertama adalah pengadaan bahan baku umbi talas. Untuk produksi perdana ini kami membeli dari penjual, belum dari petani secara langsung. Selanjutnya adalah pengupasan dan pembersihan. Perendaman ini dilakukan agar getahnya hilang, direndam menggunakan air garam. Selanjutnya ada pembumbuan dasar. Setelah pembumbuan dasar ini untuk menghilangkan rasa asin dari proses perendaman tadi. Terus selanjutnya ada penggorengan, pengeringan ini yang menggunakan spinner untuk mengeringkan minyak agar lebih renyah dan tahan lama. Selanjutnya ada pendinginan. Pendinginan ini adalah digunakan agar ketika dimasukkan kembali lagi pada kualitasnya yang baik. Jadi lebih tahan lama juga apabila dimasukkan kepada packaging yang kedap udara akan lebih baik. Selanjutnya penyortiran, apabila ada yang gosong atau pecah atau bagaimana kita sisihkan. Selanjutnya pemberian rasa dan juga packaging. Next, kapasitas produksi dan layout usaha. 1 kali produksi dalam waktu 2 hari, perusahaan mampu menghasilkan 55 biji. Nah, dalam 1 bulan kita memproduksi selama 8 kali atau 1 minggunya 2 kali produksi mencapai 440 biji. Nah, ini adalah layout usaha dari Blue Chip. Next. Nah, lokasi produksi dan dampak lingkungan produksi. Ini lokasi produksi, jadi yang bertanda merah itu adalah lokasi produksi Blue Chip. Ya, benar, posisinya ada di tengah-tengah pegunungan, jadinya namun ada beberapa keuntungan yang nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Selanjutnya dampak lingkungannya adalah produksi makanan ringan ini, limbahnya nanti bisa dibuat pupuk kompos. Hanya bisa dibuat pupuk kompos selama ini, belum ada yang lain. Next, aspek pemasaran. Yang pertama adalah sasaran target pasar, diperuntukkan untuk anak usia 4 sampai lanjut usia. Jadi apabila anak sudah bisa makan sebangsa keripik, pasti dapat memakan ini Blue Chip. Selanjutnya adalah wilayah pemasaran. Nah, ini potensi dari produksi tadi, tempat produksi di mana tempatnya itu ada mendekati di dalam wilayah Bojonegoro, tapi di perbatasan Kabupaten Nganjuk dan Madiun. Kedua, wilayah pemasarannya adalah nasional. Jadi pertama masih tidak di lingkungan daerah, terus ke nasional. Nah, ini adalah analisis pesaing kami. Kami mengambil dua objek dari Tokopedia dan juga Shopee, di mana ada Cipta Mandiri yang memberikan yang mempunyai umbi talas dengan harga 17,5 dan juga Kiranti Snack dengan 20.000. Varian rasanya ada 2, yang Cipta Mandiri dan Kiranti ada 1. Nah, ini adalah penilaian yang kami berikan dari penelitian kami menggunakan platform Shopee dan Tokopedia dengan basis cross-searching melalui poin. Nah, ini adalah kualitas produk, ada lain sebagainya sampai bawah dengan total sebagai berikut. Nah, keunggulan dari Blue Chip sendiri adalah varian rasa yang ditawarkan lebih banyak, ada 4.
Selanjutnya adalah packagingnya itu lebih berkualitas atau lebih bersifat premium. Dari segi harga, blue chip lebih sedikit turun ke bawah, jadi lebih terjangkau. Selanjutnya dari segi lokasi, mendekati 3 kabupaten karena ada di perbatasan tempatnya. Terkait dengan marketing mix, perihal produk, blue chip merupakan makanan ringan atau keripik dari umbi talas dengan 4 varian rasa. Blue chip ini dikemas dengan kemasan standing pouch dengan desain menarik dan kualitas premium dilengkapi dengan ziplock, jadi sangat higienis. Setiap kemasannya memiliki berat bersih 120 gram. Makanan ini bertahan 6-7 bulan tanpa penggunaan bahan pengawet sehingga aman bagi tubuh. Next, terkait dengan harga blue chip sendiri berkisaran 14.900. Hal ini lebih terjangkau dari kompetitor. Terus terkait dengan strategi promosi, 70% kami menggunakan media online, di mana kebanyakan menggunakan WhatsApp dan mungkin akan kedepannya merambah kepada IG dan lain sebagainya. 30% offline, yaitu orang-orang yang kami temui atau kerabat dekat kami. Next adalah terkait dengan tempat. Dapur Sofia berada di Bojonegoro, tepatnya di perbatasan antara Bojonegoro, Madiun, dan juga Nganjuk. Di sisi lain, adanya tempat produksi di daerah pegunungan sangat dekat dengan bahan baku dan juga jangkauan pasarnya. Next, nama aspek SDM dan organisasi. Nama perusahaan Dapur Sofia, alamat Jalan Patimura di Bojonegoro, tempat usaha di Desa Krondonan atau pegunungannya Bojonegoro. Tahun berdiri adalah tahun ini 2021 dengan beberapa struktur organisasi, ada direktur, manajer produksi, keuangan, dan juga pemasaran. Tentunya sesuai dengan job desk masing-masing kerjanya. Next, terkait dengan kegiatan praoperasi dan pelaksanaan. Seperti ini, membutuhkan dana sekian dalam 1 tahun. Ini adalah modal awalnya dengan kebutuhan dana hampir mencapai 10 juta. Selanjutnya adalah sumber pembiayaan proyek. Sumber pembiayaannya, initial investment-nya kan 10 juta dengan kita menganggarkan sebesar 20 juta, di mana 70% atau 14 jutanya dari modal sendiri. Selanjutnya pinjaman itu dari 30%, baik dari bank atau dari yang lain. Selanjutnya laporan laba rugi sebagai berikut. Tertera laporan laba rugi selama 5 bulan dengan rata-rata 1.012.000 dan ini terlihat dari paling bawah bahwasanya sudah dikurangi dengan 2,5% disalurkan ke kaum duafa. Jadi ini laba akhir dari perusahaan. Next, penyusutan ada 2, yaitu kompor dan juga spinner. Spinner itu alat untuk mengeringkan keripiknya tadi. Selanjutnya arus kasnya sebagai berikut. Harga pokok penjualannya adalah mencapai 6.500, tapi kita jual dengan harga 14.900. Nah, BEP atau titik baliknya adalah sebagai berikut. Terus perhitungan payback period pada 1 tahun sebagai berikut. Jadi pengembalian suatu modal investasi yang sudah diberikan melalui keuntungan itu sebagai berikut, Bapak Ibu. Jadi dalam waktu 1 tahun lebih 7 bulan dapat mengembalikan modal usaha yang digunakan blue chip ini. Next, net present value atau nilai sekarang bersih kita hitung mengambil 5 tahun ke depan. Nah, perhitungannya sebagai berikut dengan pencapaian 108.762.000, padahal modal awalnya dikeluarkan adalah 20 juta. Maka dengan ini usaha ini layak untuk dijalankan. Next, ini adalah dokumentasi kegiatan kami. Kemarin baru ada 1 SDM yang memproduksinya, yaitu seorang ibu rumah tangga. Terus ini adalah testimoni customer perdana atau istilahnya perdana pembuatan blue chip ini. Ini adalah komenan dari beberapa customer dan ini adalah fotonya. Jadi customer tadi tidak
semerta-merta ada customer yang memang dia berniat untuk beli, ada yang customer memang sengaja kami kirim untuk memberikan testimoni apa yang kurang dan apa yang perlu diperbaiki dari Blue Chip ini. Terima kasih. Blue Chip memiliki slogan Be Healthy, Be Happy. Jadi harapannya ketika kita sehat, kita juga akan bahagia. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Fahrul selaku pembimbing. Ya, terima kasih presentasinya Nana. Selanjutnya saya persilakan Bu Fikri selaku penguji untuk memberikan masukan dan ujiannya. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Fahrul. Terima kasih Mbak Nana yang sudah lengkap sekali mempresentasikannya ya. Ini adalah salah satu PKL konversi ya, yang bentuknya adalah pengembangan bisnis. Memang dari tahun sebelumnya ini agak berbeda karena tahun sebelumnya itu hanya bisnis plan ya. Kalau di sini ada usulan dari para dosen untuk kenapa kok cuma bisnis plan, kenapa nggak pengembangan bisnis maksudnya. Nah, saya tadinya pesimis gitu, ini bisa apa enggak ya anak-anak ini ya, berat loh kan kayak KWU atau praktek KWU, sedangkan praktek KWU itu harus selama ini kita lakukan secara tim ya kan 3 orang. Nah ternyata setelah saya lihat Nana ternyata bisa juga ya gitu ya, mudah-mudahan nanti teman-teman juga bisa. Pertanyaan saya selama PKL ini kan mungkin baru di program di semester ini ya. Ini pelaksanaan yang sudah Nana lakukan, saya yakin nggak cukup 1-2 bulan ya. Kira-kira sudah dimulainya dari kapan? Dimulainya ketika kita selesai pembekalan PKL itu. Jadi baru berarti ya? Iya. Sebenarnya pembekalan PKL itu sudah ini sedikit cerita, sudah ada rencana untuk magang di beberapa tempat sudah diterima, tapi karena adanya PPKM level 4, jadi langsung banting setir ke PKL konversi, karena ada beberapa potensi yang saya lihat di masyarakat ini punya umbi talas kok dibiarin aja, padahal kalau semisal nilainya ditambah juga memberikan pendapatan juga seperti itu. Oke, bagus. Saya pikir ini sudah mungkin mulai sebelum itu gitu, sudah ada ide sebelumnya, tapi ternyata baru. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya, ini berarti benar-benar sudah produksi, kemudian sudah dijual ya, sudah ada pemasaran. Kira-kira selama berapa bulan Nana ini? Pembekalan itu kapan sih? Udah berapa bulan? 2 bulan ya? Sekitaran 2 bulan. Nah, 2 bulan itu Nana sudah menjual berapa pieces? Sudah berproduksi berapa pieces? Sudah menjual berapa pieces? Terkait dengan penjualannya, kami baru sekitaran belasan, mungkin 14 mungkin. Tapi ada beberapa produk yang memang sengaja kami kirimkan ke teman-teman PKL kami yang sedang magang untuk mencicipi dan kayak memberikan testimoni, ini lebihnya apa, kurangnya apa. Ternyata ditarik kesimpulan ada beberapa hal yang kami dapatkan dari mereka. Salah satunya kesukaannya balado sama original, karena kalau hot spicy terlalu pedas katanya, kalau coklat aneh malah kayak gitu. Oke, Pak Fahrul udah tahu rasanya belum? Belum. Oh, pelanggaran Mbak, pelanggaran ini ya. Belum. Nggak tahu rasanya, ya harusnya pembimbingnya kasih tahu rasanya gimana. Harusnya dikirim gitu Pak, ya Allah. Kasih testimoni juga supaya bisa kasih masukan, ini kurang apa, Nana ini kurang tebel keripiknya, ini terlalu bagaimana gitu. Sepertinya ya mohon maaf Pak. Mbak. Nah, selanjutnya terkait dengan ini kan sudah sudah ada proses penjualan gitu. Dan sayang sekali kalau ternyata ini hanya dilakukan untuk PKL gitu. Kira-kira Nana mau melanjutkan nggak sih ini? Sebenarnya ada rencana untuk melanjutkan. Jadi sebelum seminar ini kami sudah daftar di lomba bisnis plan dengan Farah, dengan membawa Blue Chip ini. Tapi ketika mendekati deadline ternyata ada beberapa prioritas kami yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi kami mengundurkan diri seperti itu Bu. Sepertinya kami mempunyai niat, tapi manajemen waktu kami
masih sangat buruk sehingga tidak bisa memprioritaskan ini seperti itu. Kalau untuk PMW mungkin sudah tertutup ya. PMW itu kan batasnya Iya, semester berapa ya? Semester 6. Nana sekarang semester 7, Bu. udah nggak bisa. PMW itu padahal lumayan juga. Terus apa namanya? Kalau untuk PKM entahlah, nanti kalau PKM kamu nggak lulus nanti jangan deh kalau PKM. Mungkin yang lain lah nanti. Mungkin nggak harus sebagai mahasiswa ya, apa lomba bisnis plan startup gitu, tidak sebagai mahasiswa gitu kamu bisa ikut, karena emang kalau cuman hanya untuk PKL saja, karena saya lihat persiapannya sudah matang. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya tadi terkait pendanaan ya, terkait modal tadi kan kalau dilihat itu banyak ya, puluhan juta, apakah itu benar-benar sampai segitu semua, atau mungkin kamu sebagian alat kan tidak beli ya, kamu pakai punyamu sendiri begitu, atau bagaimana Nana? Itu terkait modalnya bersih, saya anggarkan semua. Jadi pemisahan antara milik pribadi dengan milik usaha seperti itu, Bu. Jadi kita menempati ruangan ya ada sewanya seperti itu. Berarti tapi kan memang belum belum full realisasi sampai puluhan juta itu tadi ya. Jadi masih anggarkan saja. Memang itu yang harus setiap tenaga kerja itu harus diperhitungkan ya. Jadi setiap keringat yang keluar itu harus ada nilainya. Jadi meskipun kamu sebagai istilahnya owner atau pengelola usaha, kamu sendiri juga harus dihargai. Termasuk juga kalau misalnya kamu pinjam sutil ibumu ya, kalau seandainya kamu masih belum sempat membeli atau belum bisa membeli, sutil itu ada biaya sewanya. Ya, jadi seperti itu yang harus dilakukan. Jadi benar-benar harus diperhitungkan semuanya. Nah, terkait dengan apa namanya PPKM ya, PPKM atau pembatasan lah di mana-mana, mungkin orang kan kemudian jadi suka nyemil ya. Nana udah pernah nyoba pemasaran yang online nggak sih gitu, yang mungkin kamu udah pasarkan melalui platform-platform belanja yang tersedia di Indonesia ini, media-media sosial misalnya? Iya, sampai 2 bulan berjalannya. Chip ini belum, Bu, masih dalam pemasaran. Saya suka kamu punya teknologi bagus. Kan melalui putus-putus ya Nana? WA saja. Nana putus-putus, Nana nggak dengar. Sama Instagram, jadi belum ke platform seperti Shopee. Putus-putus, ulang lagi. Baik, terima kasih. Terkait pemasaran selama 2 bulan ini belum ke Shopee maupun ke Tokopedia atau ke marketplace lainnya. Jadi masih sebatas menggunakan WhatsApp dan juga Instagram, Ibu. Seperti itu. Oke, jadi harapannya nanti dikembangkan ya setelah PKL ini, siapa tahu peminatnya banyak, kemudian potensi desamu jadi bisa semakin dikembangkan, semakin banyak lapangan pekerjaan yang terserap di situ ya, orang-orang di rumah daripada misalnya ibu-ibu yang tidak bekerja daripada cuma ngerumpi aja kan bisa sambil sambil berkarya begitu ya, harapannya begitu. Ini bagus sekali. Cukup dari saya, mungkin kalau terkait saran-saran di laporan nanti saya akan kirimkan ya, kalau saya belum baca semuanya soalnya. Itu aja. Ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Fikri. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih Bu Fikri selaku penguji pada hari ini ya. Tidak diduga lancar sekali ujiannya Nana hari ini ya. Alhamdulillah, seperti tidak ada masalah gitu ya. Tapi tentu nanti dari segi penulisan biasanya nanti penguji menemukan 1-2 hal gitu ya, yang menurut Bu Fikri nanti disampaikan belakangan ya. Kalau dari saya hanya ini ya, menyelamati saja Nana. Alhamdulillah sudah berhasil sampai di tahap ini ya. Pesannya Bu Fikri tadi saya sepakat ya. Eman
Masih kedengaran apa tidak ya? Halo, halo? Nananya hilang. Enggak. Pak Fahrul yang hilang. Tuh, saya yang hilang. Halo, maaf Suaranya Pak Pak, Fahrul hilang. putus, Oh iya, iya. putus. Ya maklumlah IndiHome ya. Intinya sayang kalau hanya sampai di sini ya. Kalau bisa dilanjutkan jadi usaha mikro ini sangat menjanjikan. Tadi analisisnya Nana sudah sangat dalam tadi ya. Saya rasa sampai di sini dulu ujian kita pada hari ini. Seperti pesan Bu Fikri tadi, terkait penulisan nanti belakangan ya, offline. Nggih. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Fahrul, terima kasih Nana. Selamat ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Pak Fahrul atas waktunya. Ya, Ya. Terima kasih. Nggih.
Assalamualaikum teman-teman. Namaku Rendra. Rendra belum mandi teman-teman. Udah habis pulang sekolah. Sayang Mbak ya? Aku sayang. Aku kangen Mbak, aku kangen. Aku kangen tugas. Iya apa Mbak? Aku kangen. Ayo wes potong jebol. Yakin nih Mbak. Mbak ikut. Yes, jatuh. Anjir, tapi wes